Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih, baik yang ada di rumah maupun yang sedang dalam perawatan dimanapun Anda berada. Di awal bulan Mei ini ternyata kita masih belum dapat beribadah bersama-sama di gedung gereja. Kita beribadah di tempat kita masing-masing, terpisah dengan sesama anggota jemaat lainnya. Namun kita percaya bahwa Allah tetap hadir di tengah-tengah kita dan Roh-Nya menyatukan kita dalam persekutuan yang erat. Mari kita nyatakan syukur pada Dia, Sang Gembala Agung, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kebaktian hari ini terjadi karena anugerah dan pertolongan dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. 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 Tuhan beserta saudara. Juga besertamu. Silakan duduk. Alkitab menggambarkan suatu hubungan yang unik dan istimewa antara Tuhan dengan umatnya, di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala dan umatnya sebagai domba. Ini menegaskan keberadaan kita yang penuh kelemahan, ketidakberdayaan,
mudah tersesat, dan selalu berada dalam mara bahaya. Seperti pada situasi dan kondisi saat ini, kita pasti mengalami kekhawatiran, ketakutan, bahkan duka cita. Kita merasa jenuh dan tak berdaya. Namun ingatlah, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Ia selalu berada bersama kita. Ia berada di depan untuk menuntun, di tengah untuk menguatkan, dan di belakang untuk mendorong kita. Datanglah kepadanya, maka ia akan membawa kita ke padang rumput yang hijau dan membimbing kita ke air yang tenang. Tuhan akan memberikan kedamaian, sebab hanya Dia sumber ketenangan sejati. Sebagai gembala yang baik, Ia telah rela mengorbankan dirinya melalui pengorbanannya di kayu salib. Jemaat sekalian, kita semua sadar bahwa kehidupan kita tidak luput dari pikiran, perkataan, dan perbuatan yang salah. Oleh sebab itu, marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan dan mohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pergumulan kerap membuat kami tawar hati. Kami merasa Tuhan menjauh dan tidak mendengar doa-doa kami. Kami pun jatuh dalam dosa yang membuat kami semakin sulit melihat pengharapan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami pun hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Sadarkan dan ingatkan kami akan kesetiaan Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Mampukan kami untuk percaya dan melibatkan Tuhan dalam dinamika kehidupan kami. Sebab kami tahu, kami tidak dapat menemukan pengharapan yang paling sempurna selain di dalam Kristus. Amin.
Dengan tetap berdiri, saya akan membacakan berita anugerah untuk kita sekalian. Anugerah Allah selalu tersedia bagi mereka yang sungguh-sungguh mengakui dosanya, seperti yang tertera dari surat Paulus kepada jemaat Kristen di Kolose. Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami boleh bersyukur pada kesempatan ini, Jemaat GKI Puri Indah boleh bersama-sama melakukan ibadah online bersama. Kami bersyukur bahwa kami saat ini boleh berada di bulan pertama di bulan Mei. Dan di dalam rasa syukur ini kami mau merenungkan firman Tuhan tentang gembala yang baik. Kiranya Tuhan boleh memberikan pencerahan buat kami agar setiap kata dan kalimat yang kami baca dari Alkitab boleh menyapa kami, boleh menguatkan iman kami, sehingga kami boleh bisa tetap menjadi berkat satu sama lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama berdiri. Kita akan membaca bacaan Injil Yohanes dari Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan dia memanggil domba-dombanya, masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar
dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencari dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagialah kita yang membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, dan melihara dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menarik dari pernyataan Yesus di dalam bacaan kita hari ini? Yang menarik adalah ketika Yesus berkata gembala yang baik, berarti ada yang gembala yang tidak baik. Dan ketika Yesus mengatakan bahwa akulah gembala yang baik, lalu siapa yang tidak baik? Kita semua tahu bahwa arah pernyataan Yesus ini sebenarnya diarahkan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Pertanyaannya adalah, mengapa dan ada apa dengan mereka? Orang-orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang-orang yang tahu betul tentang Taurat. Tapi sayangnya justru peraturan itu tidak berlaku untuk mereka. Peraturan itu berlaku untuk orang lain. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat betul-betul kelihatan sungguh sangat mengasihi Tuhan dengan cara melakukan Taurat secara tepat dan sungguh-sungguh. Tapi mereka melupakan pentingnya mengasihi sesama. Tidak hanya berbicara mengasihi Allah, tapi bagaimana mengasihi orang lain, itu hal yang perlu diperhatikan. Mereka menerapkan Taurat sedemikian kaku, sehingga kalau kita perhatikan di dalam Matius 5 ayat 38, maka di sana disebutkan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan bukannya itu saja, mereka pun melaksanakan peraturan Sabat dengan sangat kaku, sehingga mereka membenci Yesus yang melakukan kesembuhan bagi orang sakit di hari Sabat. Itu ada di dalam Matius pasal 12 ayat 9 sampai 15. Jadi Yesus di sini mencoba menyadarkan panggilan mereka sebagai pemimpin. Maka seharusnya mereka bisa menjadi gembala yang baik untuk umatnya, untuk domba-dombanya. Yesus sangat sedih dan prihatin dengan mereka. Karena sebagai gembala mereka tidak peduli dengan domba-dombanya. Entah mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang hilang. Mereka betul-betul masa bodoh. Mereka memanfaatkan domba-dombanya hanya untuk mendatangkan keuntungan diri sendiri. Bahkan mereka tidak berani membela domba-dombanya ketika domba-dombanya terancam bahaya dari binatang buas. Oleh karena itu pertanyaan kita adalah, mengapa mereka tidak bisa menjadi gembala yang baik? Di sini kita melihat bahwa Yesus menilai pekerjaan gembala yang dijalankan mereka. Mereka menjalankannya bukan sebagai pemilik domba, tetapi sebagai gembala upahan. Mereka baru menjalankan tugas-tugasnya kalau dibayar. Sehingga di sini yang diperhitungkan adalah masalah untung dan rugi. Kalau itu menguntungkan buatku, maka aku akan mengembalakan domba-domba itu. Tetapi kalau itu merugikan buatku, maka aku akan melakukannya dengan sesuka-suka hatiku. Jadi mereka tidak punya rasa memiliki terhadap domba-domba. Semuanya ditentukan dari bayaran yang mereka terima. Oleh karena itu, Yesus di sini memberitahu pada mereka, wajar jika domba-domba merasa asing dengan mereka. Domba-domba tidak mengenal baik dengan mereka.
Lalu saudara-saudara, relevansinya apa buat kita yang hidup di zaman sekarang ini? Kita belajar dari kegagalan para pemimpin saat itu yang tidak bisa menjadi gembala yang baik, gagal dalam menjalankan pelayanan. Minimal kita diingatkan dua hal. Yang pertama adalah kita diingatkan kalau kita menjadi orang Kristen, janganlah kita menjadi orang Kristen NATO. Hanya bicara tapi tidak ada yang dilakukan. Mungkin kita bisa mengutip ayat Alkitab, dibagikan, menguatkan orang lain. Tetapi kita berat untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Mungkin kita juga bisa berbicara tentang kebaikan-kebaikan Allah yang terjadi pada kita. Tetapi kita susah untuk berbagi kebaikan dengan yang lain. Yang kedua, kita belajar. Ketika kita aktif melayani Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kita, janganlah kita menjadi puas diri. Janganlah kita merasa bahwa aku sudah memberi yang terbaik buat Tuhan, aku sudah terlibat pelayanan buat Tuhan, aku sudah ikut ambil bagian buat Tuhan, aku betul-betul sudah menyenangkan hati Tuhan. Mungkin kita berpikir bahwa aku sudah melayani Tuhan dan kita merasa senang. Tetapi Tuhan belum tentu suka dengan apa yang kita lakukan. Mungkin kita melakukan bahwa aku sudah melayani Tuhan, tetapi justru Tuhan menilai bahwa sebenarnya kita melayani diri sendiri. Mungkin kita mengatakan bahwa kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau bila jujur sebenarnya kita sedang menyenangkan diri sendiri. Dan bukan menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita perhatikan teks Alkitab ini, mengapa Yesus di sini memakai perumpamaan domba? Mengapa Yesus tidak memakai hewan yang lebih kuat? Kuda, gajah, dan binatang lainnya. Tapi Yesus justru menampilkan atau Yesus memakai metafora domba. Sebenarnya dalam hal ini Yesus mau memberitahu kepada setiap kita bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, maka kita pun lemah dan tidak berdaya seperti domba. Kita mudah salah jalan, kita mudah tersesat, kita tidak berdaya, kita tidak punya kemampuan apa-apa. Karena itu sebagai domba kita membutuhkan kehadiran gembala yang bisa menuntun kita di jalan-jalan yang benar, yang bisa membimbing kita di jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Sebagai kawanan domba, kita sangat bergantung dari siapa yang menjaga kita. Keselamatan kita sangat ditentukan dari siapa yang menjaga kita. Aman atau tidak amannya kita sebagai domba sangat ditentukan dari kemampuan dan juga kemauan dari yang menjaga kita. Jadi tidak ada kata lain yang bisa menolong menyelamatkan kita. Adalah ketika kita menyadari bahwa Yesuslah gembala yang baik, yang bisa membuat kita aman dan selamat. Sebagai kawanan domba, kita tidak hanya dikenal baik satu persatu oleh Tuhan Yesus. Dia tidak hanya berjalan di depan kita supaya kita tidak tersandung dan supaya kita tetap jalan di jalan yang benar. Tetapi sebagai gembala, dia punya kasih yang tidak bersyarat. Dia betul-betul menyerahkan yang terbaik dirinya demi keselamatan kita. Sekalipun sebagai domba, mungkin seringkali kita berbuat salah, melanggar peraturan, membuat kesal Tuhan. Tapi saudara-saudara yang menarik, Yesus sang gembala tidak diam. Dia terus mencari kita, dia terus menghampiri kita. Bahkan ketika kita ada di dalam jurang kerapuhan, dia mengangkat, menggendong kita sehingga kita dibawa ke kandang domba. Dan di dalam kandang itu kita kembali aman dan selamat. Mengapa? Karena memang dialah gembala yang baik. Dia mempunyai kasih yang tidak bersyarat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin ada di antara kita mengalami terus ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, dan ketidaknyamanan. Dalam kondisi yang belum pasti ini, ingatlah bahwa kita punya gembala yang baik. Berjalanlah mengikuti Dia, karena Dia tidak akan membiarkan kita binasa. Dia akan terus membela kita, Dia terus akan melindungi kita, Dia akan terus mencukupi segala kebutuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak hanya berbicara bahwa Dia adalah gembala yang baik, tetapi Yesus juga berbicara, aku adalah pintu. Aku pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Kata pintu mengerahkan pikiran kita langsung kepada pintu rumah, pintu gereja, pintu sekolah, dan pintu-pintu lainnya. Pintu adalah sebuah tempat yang berfungsi membuat kita bisa masuk dan keluar. Pintu punya peranan penting karena dengan adanya pintu memudahkan kita bisa beraktivitas di dalam, tetapi juga sekaligus kita bisa beraktivitas di luar. Jika itu sebuah rumah, maka pintu akan beri keamanan buat penghuninya. Jika ada orang ingin bertamu kepada kita, ingin menjumpai kita, maka dia harus melalui pintu. Tetapi kalau orang itu tidak melalui pintu, maka jelas dia adalah orang jahat. Dan Yesus mengatakan, jikalau tidak melalui pintu tapi memanjat tembok, maka dialah pencuri, dia adalah perampok. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, George Adam Smith, seorang guru Alkitab, suatu kali dia datang ke Israel untuk bertemu dan bercakap-cakap dengan gembala di sana. Dalam percakapan di sana sebenarnya dia ingin tahu lebih lanjut. Sebenarnya apa yang dilakukan para gembala terhadap domba-dombanya. Suatu ketika hari menjelang malam, George melihat gembala menggiring kawanan domba untuk masuk ke sebuah gua yang kecil, yang tidak ada pintunya. Dan lalu George bertanya kepada si gembala, kamu yakin domba-dombamu aman di dalam gua itu? Pada gua itu tidak ada pintunya. Lalu gembala itu mengatakan, ya, aku yakin mereka aman. Karena aku yang menjadi pintu di jalan masuk gua itu. Saudara-saudara, dalam budaya Timur Tengah, maka gembala ketika hendak membawa domba-dombanya ke kandang, maka di sana tidak ada pintu, tetapi dia atau si gembala menjadi pintu atau jalan masuk buat domba-dombanya. Sehingga tidak ada sebuah kesempatan buat binatang buas untuk memangsa domba-domba yang ada dalam kandang itu. Oleh karena itu kalau dibilang bahwa kandangnya itu tidak ada pintu, betul bahwa memang kandang itu tidak punya pintu. Tetapi pintunya adalah gembala itu sendiri. Karena dia persis berada di jalan masuk kandang itu. Sehingga siapapun yang mau masuk, maka dia harus berhadapan dulu dengan sang gembala. Karena gembala itu menjadi pintunya. Gambaran ini yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bahwa dia hadir bukan untuk menjadi gembala yang baik, tetapi juga dia menjadi pintu. Dia membaringkan di jalan masuk dari kandang itu untuk menjaga dan mempertaruhkan nyawanya. Sehingga siapapun yang akan mengganggu domba-domba yang ada dalam kandang itu harus berhadapan dengan sang gembala. Dengan berani, dia akan menghalau pencuri. Dengan berani dia akan melawan perampok yang bermaksud untuk membunuh dan membinasakan kawanan domba itu. Demikian juga dengan kita.
Sadarkah kita bahwa di dalam masa pandemi COVID-19 ini, maka kita menemukan banyak ancaman di sekitar kita. Ancaman yang bisa membuat rumah tangga kita tidak lagi harmonis. Ancaman yang bisa membuat pekerjaan kita tidak lagi stabil dan kita kehilangan penghasilan. Ancaman yang membuat kita lagi sehat tapi menjadi sakit-sakitan. Ancaman yang membuat kita menjadi resah dan tidak bersikap bebas. Kita betul-betul terpenjara dan hidup kita jalani penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran. Tapi hari ini kita diingatkan kembali bahwa Yesus adalah pintu buat kita. Jikalau kita percaya kepadanya, jikalau kita masuk di dalam pintu keselamatannya, maka kita akan dijamin. Kita akan menemukan padang rumput. Kita akan menemukan kelegaan. Kita akan menemukan sukacita. Kita akan menemukan kegembiraan. Kita akan menemukan kekuatan baru. Kita akan menemukan gairah baru kembali. Karena itu, saudara-saudara, seberapa besar dosa-dosa kita, tapi kalau kita masuk lewat Yesus yang adalah pintu keselamatan buat kita, maka dosa kita diampuni. Seberapa banyak persoalan yang menghimpit hidup kita. Tapi kalau kita mau masuk kepada Yesus yang adalah pintu, maka kita akan mendapatkan kekuatan baru di dalam menghadapinya. Yesus adalah pintu yang dapat diandalkan, yang tidak bisa dirobohkan, yang tidak bisa dihancurkan, yang betul-betul menjadi pelindung, pengaman buat kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, badai di sekeliling kita bisa memporak-porandakan kita. Masalah dan tantangan bisa terus memenjara diri kita. Kesulitan masih tetap menghampiri kita. Coba mengajak kepada kita. Ingatlah bahwa Yesus adalah pintu keselamatan buat kita. Percayalah kepadanya, masuklah di dalam lindungannya, maka Anda dan saya, kita semua akan dibuat aman. Akan ada dalam keselamatan olehnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita masih melakukan banyak aktivitas di rumah. Dan saya yakin bahwa mungkin ada dari kita yang juga bosan. Terus-terusan ada di rumah. Kita tidak lagi bisa bebas beraktivitas di luar. Kita tidak lagi bisa produktif seperti ketika kita ada di luar. Kita betul-betul tidak nyaman. Kita tidak bisa bersekutu di gereja. Kita tidak bisa memuji Tuhan bersama-sama dengan teman-teman kita di gereja. Kita betul-betul menjadi tidak berdaya seperti domba. Tapi sadarilah, karena memang kita adalah domba. Tapi kita diingatkan, jadilah domba yang peka pada suara Tuhan. Jadilah domba yang mau belajar mengenal terus gembala yang baik, gembala yang benar, gembala yang sesungguhnya. Sehingga ketika kita punya masalah dan persoalan apapun, saya mau mengajak Anda dan kita sekalian, ingatlah bahwa ada gembala yang baik untuk kita. Dia akan selalu menjaga, melindungi, memperhatikan kita. Kemanapun kita ada akan dihampiri oleh Dia. Kita akan digendongnya supaya kita tidak kelelahan karena persoalan itu. Dan Dia bukan hanya menjadi gembala yang baik, tapi juga Dia pintu keselamatan buat kita. Sehingga kalau kita percaya kepadanya, kalau kita masuk di dalam Dia, maka kita akan ada ketenangan bersamanya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, datanglah kepada Dia. Karena Sang Gembala mengenal kita dengan utuh siapa kita. Dan bukannya datang kepada Dia, tapi percayalah bahwa Gembala yang baik, Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan buat kita.
Kiranya Tuhan menolong, menguatkan, berkati kita. Amin. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengikrarkan janji baptis kita sesuai dengan iman rasuli yang bunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus yang adalah gembala yang baik buat kami. Kami bersyukur bahwa Engkau tidak pernah lelah untuk menghampiri kami. Kami bersyukur bahwa Engkau selalu menemani kami dalam suka dan duka. Kami bersyukur karena Engkau selalu membela kami di dalam situasi apapun, sekalipun sesuatu itu tidak baik. Tapi Engkau terus membela, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan dan kemenangan. Kami bersyukur bahwa Engkau selalu mengingatkan kami, agar kami boleh percaya, kami boleh bisa masuk lewat Yesus yang adalah pintu keselamatan buat kami. Yakinkanlah diri kami ya Allah, bahwa di tengah-tengah situasi yang belum bersahabat, yang seringkali membuat kami resah, yang membuat kami bimbang, yang membuat kami ragu, yang kami terjebak di dalam pusaran ketidakpastian. Kami boleh tetap menjadi domba yang peka kepada suara Tuhan. Domba yang mengenal suara Tuhan. Domba yang mau mengikuti perintah tuannya. Oleh karena itu ya Bapa, tolonglah kami, agar dimanapun dan kapanpun, ketika kami diizinkan untuk menghadapi berbagai pergumulan persoalan hidup ini, kami tetap taat dan setia. Dan di dalam doa syafaat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Tuhan, Kau boleh hiburkan, kuatkan mereka. Terutama keluarga yang terus memberikan support dan dukungan. Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah di dalam berbagai upaya yang dilakukan untuk meminimalisasikan penularan penyebaran virus COVID-19 ini. Berikan Tuhan kekuatan ekstra, berikan Tuhan kesabaran, sehingga pada saatnya kami boleh terbebas dari virus COVID-19. Kami juga berdoa bahwa setiap kami yang mengalami kehilangan pekerjaan, kehilangan sukacita, kehilangan semangat, dan berbagai kehilangan lainnya. Tuhan, pakailah kami untuk bukan hanya menjadi pendoa buat mereka, tetapi juga kami menjadi penolong buat mereka. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk kegiatan gerejamu di dalam menjalankan program berbagi kebaikan buat sesama. Tuhan berkati agar apa yang dilakukan oleh GKI Puri boleh menjadi berkat dan memberkati banyak orang. Bapa yang di surga, berkati setiap kami yang ada di tempat ini, yang sedang menyaksikan ibadah ini. Tolong biarlah Engkau yang terus mengobarkan semangat kami, menguatkan iman kami, dan terus membuat kami mau menaruh harapan kepada Tuhan. Karena dengan menaruh harapan kepada Tuhan, sesusah apapun, sesulit apapun, setiap persoalan yang melanda kami, maka kami tetap menjadi berkat satu sama lain. Terima kasih ya Bapa, cukupi dan lengkapi apa yang menjadi kebutuhan kami, sertai dan hadirlah dalam setiap pergumulan kami, karena Engkau adalah gembala yang baik buat kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan didasari firman Tuhan menurut kitab 1 Tawarikh pasal 29 ayat yang ke-17. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang, umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Bagi saudara-saudara yang hendak memberikan persembahan, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening BCA GKI Purindah di nomor 288 300 3811 atas nama Sinode GKI Jawa Barat. Saudara juga bisa mentransfer dengan cara men-scan QR Code yang akan ditampilkan di layar Bapak Ibu saat lagi. Atau Bapak Ibu juga bisa mengumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja dan dipersembahkan pada saat kita bisa bersama-sama kembali beribadah di gedung gereja. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan, kalau kami boleh memberikan persembahan, kiranya Kau mau terima Tuhan, Kau mau berkati, kuduskan persembahan kami, Kau mau pimpin setiap orang yang mengelolanya Tuhan, sehingga mereka bisa mempergunakan itu untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk bisa mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menjawab syukur. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Bapa Sorgawi terus menjagaku. Meski berjalan